Hai semua, kita dari kelompok 4. Pada video kali ini, kita mengajak teman-teman untuk belajar bersama membahas materi mengenai metode pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di tingkat sekolah dasar. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai ya. Sebelum lanjut, kenalin aku Bintangan Dini dengan NIM 2311031072. Halo semuanya, kenalin nama aku Dewa Widya dengan NIM 2311031034. Halo semuanya, kenalin namaku Sri Widiantari dengan NIM 2311031018. Halo, perkenalkan saya Imade Sandiana Putra dengan NIM 2311031439. Nah, teman-teman, di sini ada dua topik pembahasan. Yang pertama, mengenai pengertian metode pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SD, dan yang kedua yaitu jenis-jenis dan manfaat metode pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SD. Metode pembelajaran bahasa Indonesia adalah rencana pembelajaran bahasa Indonesia yang mencangkup pemilihan atau penyusunan bahan yang akan diajarkan secara sistematis. Yang pertama, ada metode tata bahasa. Apa sih metode tata bahasa itu? Simak videonya ya. Nah, teman-teman, metode tata bahasa ini dapat membantu siswa untuk memahami aturan tata bahasa secara lebih mendalam, karena fokus pada analisis struktur kalimat. Siswa juga dapat mengenali elemen-elemen penting teman-teman, seperti subjek, predikat, objek, keterangan, serta aturan dalam menggunakan imbuhan. Kemudian, siswa juga dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulisnya teman-teman. Pada materi tata bahasa, guru mengajarkan aturan tata bahasa seperti penggunaan subjek, predikat, objek, keterangan, serta aturan dalam menggunakan imbuhan. Pada materi penggunaan kalimat, guru bisa meminta siswa untuk mengubah bentuk kalimat dari kalimat aktif ke kalimat pasif atau sebaliknya. Contohnya, ketika guru memberikan kalimat aktif yaitu ibu memasak nasi, kemudian siswa diminta untuk mengubahnya ke dalam kalimat pasif menjadi nasi dimasak oleh ibu. Oke teman-teman, semoga teman-teman mengerti ya dalam metode tata bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode yang kedua adalah metode membaca. Yuk teman-teman, kita sama-sama cari tahu apa itu metode membaca. Jadi teman-teman, metode membaca adalah rencana yang digunakan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca dengan tujuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi teks. Adapun materi yang diajarkan menggunakan metode membaca ini, yang pertama dalam membaca pemahaman. Dalam membaca pemahaman, materi yang bisa diajarkan yaitu teks narasi, eksposisi, deskripsi atau cerita fiksi atau non-fiksi. Contohnya, guru memberikan teks cerita rakyat, lalu siswa diminta untuk memahami isi cerita, menjawab pertanyaan, atau menemukan unsur intrinsik seperti tema, tokoh, dan alur. Yang kedua, membaca intensif. Pada membaca intensif ini, materi yang diajarkan adalah artikel, opini, atau berita. Contohnya, siswa membaca artikel tentang lingkungan, kemudian diminta untuk mencari gagasan utama, informasi spesifik, atau menganalisis opini penulis. Yang ketiga adalah membaca ekstensif. Dalam membaca ekstensif ini, guru dapat menggunakan buku novel atau bacaan panjang lainnya. Contohnya, siswa membaca novel karya sastra dan menyusun laporan bacaan atau melakukan diskusi kelompok mengenai isi dari novel tersebut. Selanjutnya adalah membaca kritis. Dalam membaca kritis ini, materi yang diajarkan seperti editorial, esai, atau teks argumentatif. Contohnya, siswa membaca esai yang berisi argumen tentang suatu topik, lalu diminta untuk menilai argumen tersebut, apakah berdasarkan fakta atau opini.
Yang terakhir adalah membaca nyaring. Pada membaca nyaring ini, materi yang diajarkan seperti puisi atau pidato. Contohnya, siswa membaca puisi secara nyaring dengan intonasi dan ekspresi yang sesuai. Lalu, siswa dapat mendiskusikan makna tersirat dalam puisi tersebut. Selanjutnya adalah metode komunikatif. Nah, sebelum itu aku mau nanya, kalian udah tahu belum apa itu metode komunikatif pada pembelajaran Bahasa Indonesia SD? Kalau kalian belum tahu, yuk simak pembahasannya. Metode komunikatif. Metode komunikatif adalah rencana pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikatif siswa, baik dalam lingkungan formal maupun non-formal. Adapun manfaat utama dari metode komunikatif ini adalah membuat siswa mampu atau memiliki kompetensi komunikatif atau dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, salah satu contoh penerapan metode komunikatif pada materi SD adalah pada materi pidato SD. Ini adalah contoh tahapan metode komunikatif dalam materi pidato. Yang pertama adalah siswa dapat berdiskusi sebelum menyusun pidato. Kemudian, siswa dapat berlatih menyampaikan pidato secara berpasangan atau dalam kelompok kecil untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Setelah presentasi, siswa dapat memberikan umpan balik kepada teman-teman mereka mengenai penyampaian dan isi pidato. Kemudian, siswa dapat diajak untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam menyampaikan pidato dan bagaimana mereka bisa lebih baik lagi di masa depan. Next, ini adalah metode kontekstual. Sebelum itu, kalian udah tahu belum? Apa sih itu metode kontekstual? Metode kontekstual adalah metode yang menghubungkan antara materi pelajaran dengan situasi nyata atau konteks keseharian siswa. Nah, adapun tujuan dari metode kontekstual yaitu membuat pembelajaran bahasa yang lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Metode ini memberikan manfaat signifikan dengan menjadikan materi pembelajaran yang lebih relevan dan mudah dipahami oleh siswa melalui keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Metode kontekstual ini dapat digunakan dalam menjelaskan materi tata bahasa. Contohnya, guru mengajarkan struktur kalimat sederhana dengan meminta siswa membuat kalimat tentang aktivitas sehari-hari mereka. Seperti contohnya, saya sarapan di rumah atau ayah pergi ke pasar. Dengan mengkaitkan kalimat dengan pengalaman mereka sendiri, siswa dapat lebih mudah memahami dan mempraktikkan tata bahasa ini. Selanjutnya yang kelima yaitu ada metode partisipatori. Metode ini merupakan rencana pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode partisipatori ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD memiliki manfaat, antara lain meningkatkan keterampilan dan motivasi siswa karena mereka aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Metode partisipatori ini mendorong siswa untuk berlatih bahasa secara langsung dalam situasi nyata maupun situasi simulasi yang memperdalam pemahaman dan keterampilan mereka. Nah, adapun contoh dari metode partisipatori ini adalah untuk menjelaskan materi drama, cerita, dan puisi, seperti membaca puisi secara bergantian dalam kelompok. Dan setelah membaca, diskusikanlah bersama-sama tentang makna, tema, dan penggunaan bahasa dalam puisi tersebut.